10 Oktober 2010 Anda bilang sah. Karena kalau Anda bilang ada orang mengatakan, Pak, rapture 2015, Anda bilang sesat, pertanyaan saya, dasar Anda bilang dia sesat itu ayatnya mana? Yang dikunci apa? Hari dan jam. Hati-hati. Jadi ini yang saya harus sampaikan soal rapture. Kita break dulu. Setelah itu kita akan bahas time schedule, waktunya, mengenai 4 metra yang sudah terbuka. Mari kita berdoa. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan mengenai topik kita. Nah, Anda sudah boleh mulai menulis pertanyaan-pertanyaan yang Anda mau tajukan. 20 menit ke depan saya akan bicara mengenai satu urutan waktu. Firman Tuhan dalam Matius 13 itu menulis urutannya seperti Markus 13 ditulis seperti Matius ke-24. Dan ada berapa urutan terkait dengan kejadian yang akan terjadi di waktu akhir ini. Firman Tuhan bilang begini, Markus 13, bahwa akan terjadi yang namanya penyesatan. Kemudian setelah itu adalah peperangan. Akan terjadi yang namanya bencana, krisis, dan gempa. Krisis dan gempa. Terakhir adalah wabah penyakit. Ini loh 4 yang disebut sebagai metrai 1, 2, 3, 4 penunggang kuda. Mari baca Markus 13 ayat ke-8. Sebab bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman. Jadi semua ini harus terjadi dulu, baru Anda dan saya memasuki yang namanya zaman baru. Ini sana zaman baru. Zaman baru itu apa? Saudara Tuhan, mari kita berikan tanda sebentar firman Tuhan ini. Kita masuk di kitab Daniel lagi. Daniel, kita akan melihat pada Daniel yang ke-9. Ayat 24. Daniel 9:24 bilang begini, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan kekal, menggenakan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi yang namanya 70 kali 7 masa itu nanti akan berakhir pada satu situasi yang disebut dengan nama masa 1000 tahun. Ini adalah 70 kali 7 masa. Nanti berakhirnya itu adalah di satu kondisi seperti ini. Nih, ya, kondisi di sini. Saya urutkan lagi. Rapture 7 tahun kemudian akan terjadi second coming. Setelah itu masuk 1000 tahun. Dari firman ini ditulis, saya ulangi, dari firman ditulis sampai kita nanti masuk di masa akhir, itu totalnya ada 70 kali 7 masa. 70 sampai 7 masa. Jadi begitu berakhir 70 kali 7 masa, itu berakhirnya kita masuk ke dalam 1000 tahun. Apa tanda 1000 tahun? Melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan yang kekal, menggenapkan penglihatan nabi dan nabi, mengurapi yang maha kudus. Siapa itu? Tuhan. Jadi 70 kali 7 masa akan berakhir nanti di
permulaan 1000 tahun. Nah, ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah bahwa dari saat firman itu keluar, firman tadi, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Dan sesudah ke-62 kali 7 masa itu disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Kita tahu bahwa Yerusalem itu pertama kali dibangun pada zaman Raja Artasasta, itu pada 14 Maret 445 sebelum Masehi. Jadi Yerusalem pertama kali dibangun 14 Maret 445 sebelum Masehi. Nah, dari pembangunan itu terus pada bulan Nisan ya, selama 49 tahun. Jadi Yerusalem itu dibangunnya adalah dalam masa 49 tahun. 7 kali 7 masa. Saya urutkan di sini ya. Total berapa tadi? 70 kali 7. 7 kali 7 itu adalah pembangunan di Yerusalem, kota Yerusalem dibangun. Dimulai 14 bulan Nisan tahun 445 sebelum Masehi. Tolong nanti kalau Anda hitung di rumah ada selisih. Kenapa? Karena yang dipakai ini adalah penanggalan Yahudi sama penanggalan Julian kita. Beda, ada beda selisih. Nah, dari selesai dibangun sampai Yesus masuk jadi raja, seorang raja diurapi. Yesus kan masuk ke kota Yerusalem naik keledai, masih ingat? Ya nggak ingat juga, kita belum lahir kok waktu itu ya. 6 April 32. 6 April 32. Dan seminggu kemudian dia naik kayu salib. Kira-kira 13-14 April 32. Jadi dari sampai itu ada 62 kali 7. Berakhirnya adalah salib. Total sudah berapa ini? 69 kali. Tetapi begitu salib itu adalah terjadi, maka cerita ini berhenti. Daniel nggak lihat lagi. Ceritanya berhenti. Karena sejak salib ada, zaman anugerah pertobatan terjadi. Anda dan saya bertobat. Amin. Nah, 1 kali 7 masanya itu disimpan di akhir zaman. Jadi Tuhan sudah bilang, ini kota dibangun dengan segala macam peperangan. Sudah gitu dikasih bertobat gak mau-mau. Sudah itu saya anak yang tunggal diutus, malah disalibkan. Menyalibkan utusan Tuhan, itu hukumannya adalah mati. Tapi hukuman ditunda, kenapa? Ada salib. Jadi dari tahun 32 ditunda. Di akhir zaman nanti harus digenapi sebanyak 1 kali. Nah, yang disebut 1 kali 7 itulah yang disebut oleh Alkitab di kitab Markus sebagai zaman baru. Nah, kita ini sekarang akan masuk zaman baru. Zaman baru itu adalah cirinya penyesatan, peperangan, gempa berbagai tempat, krisis ekonomi, sampar. Jadi sekarang kita ini sedang masuk zaman baru. Rapture kapan Pak? Gak mau ngomong kapan kita ya. Berikutnya Markus 13. Dikatakan di sana ayat 9. Tetapi kamu ini hati-hati, kamu diserahkan kepada majelis agama, dipukul di rumah ibadat, dihadapkan kepada penguasa, raja, karena aku sebagai kesaksian. Tapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Pertanyaan saya, sudah genapi belum? Sudah. Karena di muka bumi ini yang namanya bangsa, bukan Injil bagi semua orang ya, bukan. Injil bagi semua dan di kitab sesuai dengan aturan gaya Yahudi, yang namanya muka bumi ini dibagi jadi 70 bangsa saja. Jadi Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia dianggap sebagai satu bangsa. Kalau sudah ada orang Indonesia bertobat, itu namanya Injil sudah sampai di 4 negara ini. Karena dianggap sebagai satu
bangsa. Dan jika kamu digiring diserahkan, jangan kamu khawatir apa yang kamu harus katakan. Katakan apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudara itu dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anaknya akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu dibenci semua orang karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi zaman baru tuh isinya nanti bukan hanya 4 meterai ini. Zaman baru isinya bukan cuma 4 yang ini, tetapi ditambah adalah tekanan-tekanan kepada semua orang yang percaya. Nah, ayat 14 bicara lain. Di tengah-tengah zaman baru ini nanti, ada zaman yang disebut sebagai antikristus naik ke tempat yang tidak sepatutnya. Ayat 14 ya. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Apa itu? Bait suci. Masih ingat pertemuan kita tanggal 16? Dengan cepat saja seminggu kemudian tanggal 25, bait suci sekarang rame. Kasih Tuhan, dalam seminggu perubahan situasi cepat sekali. Ini akan naik ke bait suci. Nah, setelah dia naik, ayat 19. Sebab pada masa itu terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia diciptakan sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Berarti setelah di sini siksaannya bagaimana? Parahnya luar biasa. Yang di sini cuma masalah internal. Orang saling menyerahkan, Anda dibenci, dibawa ke pengadilan. Di sini nggak pakai pengadilan lagi. Antikris. Ayat 23, hati-hati kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya kepada kamu. Ayat 24, tetapi pada masa itu, jadi masa dari sini ke sini, nih, tengah ke sana, pada masa itu, akan terjadi matahari gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan dari langit, kuasa langit goncang. Gitu ya. Pada waktu itu orang akan melihat. Tetapi pada masa itu sesudah apa? Ayat 24 sama-sama. Tetapi pada masa itu sesudah apa? Jadi setelah selesai siksaan ini ada satu masa di sini. Di mana semuanya hancur dan anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaannya. Ini second coming. Sebelum terjadi itu akan terjadi matahari gelap dan bulan tidak bercahaya lagi. Ayat 32. Tapi tentang hari atau jam itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Perhatikan cerita ini. Jadi cerita ini adalah cerita Tuhan datang dengan kemuliaan. Sebelum itu ada siksaan besar. Sebelum siksaan besar, antikris naik dulu ke bait suci. Berarti bait suci harus dibangun. Nah, di masa ini terjadi beberapa aniaya kecil, tekanan bagi orang percaya. Perhatikan meterai Wahyu ke-6. Saya berakhir di sini. Wahyu ke-6, saya akan ulang kembali. Kuda putih bicara mengenai penyesatan. Jalan sudah. Kuda merah bicara meterai kedua, peperangan. Jalan. Kuda hitam, krisis. Krisis akan datang lagi. Sesuai dengan cerita tadi, urutan yang tadi, yang 5 tadi. Yang terakhir adalah kuda hijau pucat, penyakit. Berarti kita sudah masuk masa apa? Zaman baru. Nah, untuk masuk zaman ini, pengantarnya adalah yang tadi. Meterai kelima adalah ini. Meterai ke-6 itu kejadian di sini. Kita sekarang di meterai ke-4. Ini lagi jalan. Nginjek kakinya di mana ini zaman baru gerbangnya? Nggak kelihatan.
Kita sudah berjalan di sana. Rapture di mana? Tolong mengerti. Rapture tidak terlihat di sini. Karena saya sudah bilang, rapture untuk orang hidup naik itu teologinya baru ada di zaman Paulus. Kisah di Matius, Markus sama sekali tidak menunjukkan yang namanya rapture di mana. Nah, jadi kalau ada orang yang bertanya, wah Pak, rapture di sini Pak, ya bisa saja gitu loh. Karena Paulus cuma bilang akan tiba satu masa nanti kita akan naik. Baik, itu sekilas. Selebihnya mohon ikut kom 136-7 daftar segera gitu ya. Ikut kom, Anda akan lebih mengerti untuk itu. Waktu itu tidak banyak. Silakan Bapak Ibu bisa kirim pertanyaan, acungkan saja kertasnya, biarlah nanti pelayan Tuhan yang akan membantu kita semua.